Baik, perkenalkan nama saya Made Widiatnyani Trisунadi dengan NIM 67031900026 dengan kelas D3KA 4302, di mana hari ini saya akan membahas modul 7 tentang Master Data Metode CRUD. Dengan soal buat database dengan nama bengkel, lalu buat tabelnya dengan kendaraan, adapun file yang dibuat seperti berikut. Yaitu, untuk mendemonstrasikan database MySQL dengan framework CI terlebih dahulu, kita harus membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama database bengkel, lalu saya membuat tabelnya dengan tabel kendaraan serta isinya. Langsung saja kita kirimkan. Sudah itu, baik, database-nya sudah isi. Lalu, untuk membangun koneksi ke server database MySQL, kita perlu melakukan konfigurasi. Maka, buka file database yang ada pada application config database. Kemudian yang pertama, kita cari hostname dan ditulis dengan localhost, lalu username-nya root, dengan password-nya dikosongkan saja, lalu database-nya diisi dengan nama database yang sudah kita buat, yaitu bengkel, dengan DB driver MySQLi, lalu DB prefix dikosongkan, PC connect ditulis true, DB debug ditulis true, chats on itu ditulis false, chats dir itu dikosongkan, chars underscore set itu TF8, DB callout juga begitu, lalu encrypt ini false, compress false, strict on false, file lover array, set queries true. Lalu buka file autoload yang ada di CI application config autoload, dengan autoload yang ada di libraries, kita tulis database, lalu ditulis table. Untuk database ini wajib ada, kemudian table. Kemudian table ini kita buat karena kita menggunakan table. Lalu kita cari autoload helper, kemudian kita tulis file, URL, form, text, dan HTML. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian, selanjutnya, kita buka file config. Jadi ini untuk menyimpan query-query yang akan berhubungan dengan database, lalu kita bisa masuk ke config, application, config, lalu pada line 26, kita bisa tulis di base URL, http localhost, lalu buat nama file CI-nya. Kemudian kita buat file di
CI application models dengan nama file bengkel, lalu langsung saja kita buat nama kelasnya bengkel model sesuai dengan nama filenya, lalu extends CI model, lalu di sini kita buat public agar bisa dibaca oleh kelas lain. Public kemudian kita buat atribut tabel, yaitu nomor TNKB, lalu public lagi. Kita buat nama pemilik, lalu ada public nomor mesin, nomor sasis, jenis mobil, lalu ada kapasitas mesin mobil, dan tahun pembuatan mobil. Pembuatan mobil. Lalu untuk menyimpan label dari masing-masing atribut, maka public label public function construct kita buat parent construct di mana parent construct ini berfungsi pada saat kelas dibuat, maka construct-nya akan dijalankan. Lalu kita buat $dis label sama dengan atribut label load. Kemudian kita buat juga untuk memuat library di database, kita buat $dis load database sebenarnya tidak usah dibuat juga tidak apa, karena tadi sudah
kita sudah melakukan konfigurasi di autoload libraries. Kemudian kita buat public function insert. Public function insert untuk menambah data. Lalu kita buat variabelnya yaitu SQL. Lalu kita printf print insert into dengan nama tabelnya kendaraan dengan values print S ini untuk tipe data string, kemudian print D ini untuk tipe data float, tipe data desimal. Kemudian kita buat inputannya yaitu $dis nomor TNKB, kita buat sampai tahun pembuatan mobil. Yang terakhir, tahun pembuatan mobil. Ini merupakan form inputannya. Lalu, kemudian kita buat $dis $dis db, lalu query SQL, di mana di sini query-nya dieksekusi. Kemudian langsung kita ke public function delete.
maksud saya ke public function update. Kemudian kita buat public function update dan delete-nya. Di sini tadi kita query-nya dieksekusi, setelah itu kita buat public function update dan delete. Update.
Kemudian kita buat public function read. Public function read ini harus dibuat untuk menampilkan data. Seperti biasa, kita masukkan variabel SQL-nya, lalu select from order by nomor TNKB. $is lalu ada return karena akan menghasilkan sebuah nilai. Tadi kenapa ada banyak tulisan printf itu berfungsi memasukkan nilai-nilai variabel dan yang biasanya itu ada print s, print d, kayak gitu. Kemudian kita buat public function attribute label.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fungsi read ini harus ada karena untuk menampilkan data, kemudian di return karena akan menghasilkan sebuah nilai. Kemudian langsung saja disimpan. Lalu kita bisa membuat file controller. Kemudian kita buat file controllernya yang disimpan di application controller dengan nama file CRUD. Lalu kita buat nama kelasnya sesuai dengan nama filenya, CRUD extends CI controller public, kemudian ditambahkan public model, kemudian public function construct, seperti biasa parent underscore construct yang berfungsi pada saat kelas dibuat maka konstruktornya akan dijalankan. Kemudian karena sudah dideklarasikan di public model dengan itu kita buat $dis load model dengan nama file model, yaitu bengkel model. Karena tadi sudah dideklarasikan di public model dengan isinya adalah bengkel model, jadi kita panggil bengkel model. Lalu kita buat $dis load database, karena kita tadi sudah membuat database-nya. Lalu kita buat public function index $dis read
untuk controller dijalankan, maka akan membaca function read-nya. Kemudian kita buat if iset btn submit. Kita buat $dis model, lalu nomor TNKB seperti yang di sini, nomor TNKB seperti yang di bengkel model, itu ada nomor TNKB, lalu $plus lalu dilanjutkan dengan nama pemilik dan sebagainya. Kita copy saja. Jadi, if iset btn submit ini kalau sudah di submit di form inputnya, maka nilai-nilainya dari $postnya akan diambil dan dimuat pada atribut yang ada di model. Kemudian kita buat $dis model insert. Jadi ini lalu redirect ke
redirect ini adalah fungsi helper dari URL. Kemudian else $this load view, karena belum iset, jadi kita buat create view-nya. Kita buat create view-nya. Kemudian kita buat public function read kemudian rows model read Jadi sesudah di-set maka dia akan menampilkan create read view. Kemudian kita buat update dan delete-nya dengan public function update. If iset the host update false.
Oke, langsung kita ke row. Kita copy dari sini, lalu kita ubah aja ntar. Ini jadi nomor TNKB. Nama pemilik. Kemudian tahun pembuatan mobil. Lalu $dis load view CRUD. Semutnya kembali ke asal. CRUD update view. CRUD update view ini nanti kita akan buat biasanya untuk update-nya. CRUD update view model. Oke. Lalu kita buat public function delete dengan parameter inputannya, yaitu kita juga buat $dis model dengan parameter inputannya yaitu nomor TNKB. Jadi dimana nomor TNKB ini yang menentukan nanti akan dihapus atau tidaknya. $dis kemudian $dis model delete ini nanti menghapus baris data dalam tabel barang. Kemudian ada redirect route yang merupakan fungsi dari helper URL. Redirect
CRUD. Oke, sudah. Kita simpan. Kemudian kita buat CRUD create view-nya dengan nama filenya. Dengan filenya itu disimpan di application view dengan nama file CRUD create view. Kemudian kita buat title dengan nama demo CRUD. Lalu kita buat demo CRUD. Tambah data. Kemudian kita buat from action. From action create. Buat actionnya ini create karena tadi sudah disetting di config. Kita menyebutkan function yang ada di controllernya saja. Kemudian kita buat echo underscore model. Kita buat echo model di mana ini kita buat atributnya di model, kemudian labels dengan nomor TNKB, input text, dengan size-nya 10, lalu max length 4. Lalu selanjutnya kita buat yang sama juga dengan nama pemilik. Kita ganti size-nya. Kemudian kita buat nomor mesin.
Kemudian selanjutnya kita buat nomor sasis. Kemudian kita buat untuk jenis mobil. Di jenis mobil ini diminta untuk menggunakan combo box. Jadi saya modifikasi dengan combo box, dengan menggunakan combo box. Yakni menggunakan silet. Dimana kita gunakan ini yaitu jenis mobil, lalu kita beri option value, dengan nama sedan. Selanjutnya juga sama, kita beri value dengan nama minibus dan truk. Ini kita ganti minibus dan truk. Oke. Sudah itu, kita gunakan yang sama dengan kapasitas mobil dan tahun pembuatan. Kita ganti dengan nama kapasitas mesin mobil. Oke. Lalu kita ganti dengan nama tahun pembuatan mobil. Kita copy saja, lalu kita ganti. Oke. Kemudian kita buat inputan submit-nya. Submit, input type-nya submit, kemudian dengan nama btn submit, dengan value-nya simpan. Oke. Kemudian kita buat button-nya. Oke, sudah kita buat, kemudian kita simpan, kemudian langsung kita buat crude rate view-nya dengan filenya disimpan di application view dengan nama file crude rate view, dimana dengan titelnya itu demo crude.
H2-nya Democrut, lalu href ini akan menyambungkan ke create, misalnya kita buatnya tambah. Jadi nanti akan langsung nge-link ke form inputnya. Lalu kita buat table border. Kita buat table bordernya 1. Wait, saya gunakan 80. Ini kita buat kotaknya yang terdiri dari nomor TNKB, oke. Lalu kita buat juga untuk nama pemilik dan yang lainnya. Kita buat yang nama pemilik. Lalu kita buat yang nomor mesin. Kita buat yang nomor sasis. Ini kita copy aja biar sama dan nggak ada salah pengetikan. Jenis mobil, kapasitas mesin mobil, dan tahun pembuatan. Lalu kita buat juga untuk tabel ubah dan hapus. Oke, kemudian kita ke PHP. Lalu kita gunakan for each. Kita gunakan for each dengan row-nya dari controllernya. Kemudian kita buat PHP echo row nomor TNKB. Kita ulang juga yang sama dengan nama pemilik dan yang lainnya. Kita copy aja agar tidak ada kesalahan pengetikan.
Lalu sudah itu kita menggunakan update kita menggunakan align center dengan ref update echo row dengan parameter inputannya yaitu nomor TNKB oke dengan nama ubah. Kita buat juga untuk delete dengan parameter inputnya tetap nomor TNKB sudah itu kita simpan. Kemudian untuk CRUD update view-nya kita simpan di application view dengan nama file CRUD update view. Kemudian kita buat titelnya dengan nama demo CRUD. Kita buat H2 demo CRUD. Ini kita copy aja dari sini. Dengan nama update data. Update data. Oke. Setelah itu kita buat form. Kita buat form action dengan nama update. Lalu dengan metode post. Lalu kita buat kita save. Oke. Dengan dolar model lalu label nomor TNKB
Kemudian input tipenya ada teks dengan name, nomor TNKB, dan size saya gunakan 10, max length saya gunakan 4. Read only, value, hijau. Kita tulis kembali model dengan nomor TNKB. Lalu kita buat BR. Namun sebelum lanjut saya ingin ini letaknya di bawah biar kelihatan lebih enak. Lalu saya copy untuk di bawahnya. Kita buat juga untuk nama pemilik. Nama pemilik kita ganti juga dengan size yang berbeda. Lalu kita ganti ini juga dengan nama pemilik. Oke, next kita buat selanjutnya itu ada nomor mesin. Kita buat untuk nomor mesin. Nomor mesin. Oke, dengan name-nya juga kita ganti nomor mesin dengan size-nya kita ganti 20. Oke. Setelah itu nomor sasis. Nomor sasis. Oke, kita ganti dulu nomor sasis dengan size 10. Selanjutnya ada jenis mobil. Jadi tadi kita ganti jenis mobil ini dengan combo box. Jadi di sini juga kita ganti. Kita gunakan, kalau menggunakan combo box itu kita gunakan select. Jadi kita
gunakan select lagi, select. Oke, kita gunakan select. Kita gunakan select dengan name jenis mobil, dengan option, kita kasih option yaitu value-nya dengan nama sedan, dengan nama minibus, dengan nama truk. Oke. Lalu untuk kapasitas mesin mobil, kemudian setelah dijalankan ternyata masih ada error, yaitu pada bagian application controller-nya. Kemudian saya sudah cek tadi, jadi kita save dulu, kita perbaiki, lalu kita ulang lagi. Lalu kita coba jalankan, kita klik tambah, misalnya kita taruh dengan nomor passing 008 dan nomor sasis 012, kita pilih minibus, mungkin sedan, kapasitasnya 12, tahunnya 2001 bisa. Kemudian kita simpan. Oke, mau kesimpan. Mungkin kita akan tambah lagi untuk nomornya 003, lalu dengan nama pemilik Made, lalu dengan nomor mesin 010, mungkin nomor sasisnya misalnya 014, dengan jenis mobil minibus, kemudian kapasitasnya 15 misalnya, tahunnya 2003 misalnya. Kemudian kita simpan. Oke, mau. Lalu coba kita hapus. Oke, bisa.